Apa kabar teman-teman Gunung Payung, Temanggung, Purwosari? Saya harap teman-teman semua sehat dan tidak khawatir dan tidak menjadi terhambat aktivitasnya karena COVID-19. Dan jangan khawatir, jangan cemas, intinya tapi tetap waspada dan jangan lupa jaga kebersihan, jaga pola hidup, dan jangan lupa olahraga, dan juga jangan lupa bahagia. Oke, sekian dari saya. Semoga corona cepat reda dan kita bisa kembali melaksanakan pelatihan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Hai, apa kabar? Kiku banget, wes kagak bahasa Jawa lah ya. Aduh, piye kabarnya kita? Ora sudah ketemu, kita harusnya tanggal 31 sama tanggal 1 ya. Kita harusnya ketemu lagi, tapi sayangnya nggak bisa ketemu karena kondisi ini lagi tidak mendukung. Jadi orang apa lah ya, kita pakai video dulu. Nah, singkangan kalau yuk kita singkan lah ya, santai we. Oke, nah di video ini yang seharusnya sebenarnya ada dalam pertemuan, tapi sayangnya karena nggak bisa, jadi kita alihkan ke video aja. Orang apa lah ya, sinyalnya angel-angel pedot-pedot ya, cari tempat yang aman dulu. Nah ini videonya ini saya akan jelasin tentang bagaimana membuat business plan atau proposal penawaran juga, karena nah ini kabar gembira buat kita semua. Biscayne Hospitality itu yang mendanai kegiatan kita selama ini, memberikan kesempatan buat teman-teman yang produknya pengen dibeli sama Biscayne. Jadi mereka ini udah nyiapin anggaran untuk beli produk-produk terpilih yang menurut mereka nanti penawarannya bagus. Nah, kalau teman-teman mau memenuhi permintaan dari Biscayne ini ya, teman-teman harus membuat proposal yang bagus juga. Nah, video ini akan membantu teman-teman dalam membuat proposal yang bagus. Jadi Biscayne itu produkmu dulu Cah. Nah, kayak gitu. Jadi supaya nggak susah, kita udah siapin alat yang bisa teman-teman pakai untuk bikin proposal. Nanti tetap dipandu juga dari teman-teman usaha desa. Jadi proposal teman-teman itu nanti jadi proposal yang bagus, nggak cuma bisa diajukan ke Biscayne aja, tapi nanti kalau misalnya ada kesempatan yang lain teman-teman juga bisa pakai. Itu teman-teman kita akan pakai yang namanya rencanausaha.id. Ketik ya, ditulis www.rencanausaha.id. Oke, ini adalah tutorial menggunakan rencanausaha.id. Masuk browser, lalu teman-teman masukin rencanausaha.id. Nah, ini adalah tampilan pertama rencanausaha.id. Untuk mulai, teman-teman langsung klik mulai aja yang ada di depan. Nah, ini diisi datanya semuanya. Kita ambil contoh aja. Ayo, ya, Putri. Emailnya bebas aja, gak harus sudah terdaftar di Gmail atau Yahoo atau email jenis email lainnya. Misalnya putri@gmail.com. Udah gini nggak apa-apa. Terus saya mau pakai nama Putri. Kata kuncinya ini jangan sampai lupa, jadi pastikan itu yang mudah diingat. Nomor HP-nya, sorry diganti aja, dia udah pernah soalnya, jadi kita asal aja deh. Ini contoh ya, tapi teman-teman ngisinya jangan nomor asal. Nah, terus dicentang yang bagian sudah baca. Udah keisi semua, kita klik daftar. Oke, udah berhasil. Nah, sekarang waktunya untuk login. Untuk login, teman-teman masukin email tadi putri@gmail.com. Kata kuncinya dimasukin. Nah, ini klik masuk. Oke, teman-teman udah berhasil masuk. Ini adalah tampilan pertama. Ini belum ada riwayat usahanya ya, karena belum pernah bikin. Nah, langkah pertama teman-teman harus tambah rencana. Di bawah riwayat ini ada tambah rencana. Nah, itu teman-teman klik. Nah, ini
inilah yang harus teman-teman isikan. Ada dibagi beberapa bagian. Yang pertama usaha. Nah, yang kedua adalah tentang peluang pasarnya. Yang ketiga strateginya teman-teman apa. Yang keempat itu keuangannya. Jadi hitungan-hitungan keuangannya itu juga harus di-input. Nanti keluar rumusnya otomatis. Nah, yang terakhir itu teman-teman harus upload fotonya. Oke, yang pertama usaha. Nah, ini tinggal diisi aja teman-teman. Misal nama usaha, terus tagline-nya apa. Tagline itu semboyan. Kalau nggak ada tanda bintang berarti nggak wajib untuk diisi. Jadi kalau misalnya nggak ada juga nggak diisi, nggak apa-apa. Nah, ini kalau ada tanda bintang, alamat usaha ada tanda bintang, berarti itu harus diisi. Telepon kalau kelompok perwakilan aja, siapa yang mau jadi customer service-nya. Nah, ini kalau ada sebaiknya diisi, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Oke, kayak gitu. Nah, untuk bantuan teman-teman bisa klik ini yang tanda seru. Nah, itu adalah keterangan mengenai apa yang dimaksud dengan bagian itu, misal bentuk usaha. Nah, ini kan ada keterangannya. Nah, ini mohon maaf memang karena kalau versi handphone ada kepotong seperti ini, maka kita lebih sarankan untuk teman-teman pakai laptop. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau bingung langsung kontak ke saya, Taufik atau Marco aja, nanti kita pasti bantu. Nah, ini kalau versi HP memang kepotong, jadi sebaiknya pakai laptop. Kalau ada laptop, kalau nggak ada nggak apa-apa, kalau bingung langsung tanya aja, pasti kita bantu. Nah, diisi semuanya, termasuk yang bagian-bagian tadi. Ini peluang pasar juga diisi, dijawab pertanyaannya, strategi diisi, keuangan ini ada keterangannya, tahun mulainya kapan, misalnya 2020. Nah, teman-teman tulis di sini 2020. Nah, terus target penjualan tahun 2020 berapa nih gitu. Langsung unitnya berapa banyak? Katakanlah misalnya 100.000 masker misalnya. Dalam 1 tahun mau jualan 100.000 masker. Nah, harga jual satu maskernya berapa? Misalnya 10.000. Oke. Nah, dan seterusnya. Ini teman-teman ikutin saja. Kalau misalnya bingung, balik lagi, silahkan tanya ya. Ini bener-bener kita ingetin untuk jangan takut untuk tanya, nggak ada yang salah. Nah, terus setiap bagian ngisi, misalnya ini ngisi yang bagian tentang usaha. Nah, ini udah diisi selesai sampai bawah. Teman-teman harus simpan ya, supaya nggak hilang datanya. Jadi simpan rencana usaha. Nah, nanti kalau misalnya belum keisi semua yang bagian bintang, dia pasti ada tanda kotak merah ini, artinya bagian ini harus diisi ya, gitu. Dia mengingatkan. Nah, silahkan diisi dulu sampai selesai. Nah, nanti simpan rencana usaha. Kalau sudah, lanjut lagi ke bagian berikutnya. Peluang pasar juga gitu. Simpan lagi. Jadi setiap selesai ngisi satu bagian, simpan supaya nggak hilang. Misalnya contoh usahanya, nama usaha Putri ya, gitu. Putri Cookie. Oke. Nah, itu kan wajib. Nah, terus untuk contoh aja. Jadi misalnya ini alamatnya di Jalan Samirono Baru. Nomor teleponnya diisi. Terus mana lagi yang wajib? Oke, nama anggotanya Putri. Jabatannya pemilik. Atau ketua kelompok atau apa, nanti silakan disesuaikan aja kesepakatan dengan kelompok bagaimana. Tugasnya membuat perencanaan. Nah, dan seterusnya ya, silahkan ditulis rinci, lebih bagus. Nah, kalau sudah, simpan rencana usaha. Nah, udah selesai nih, udah nggak ada kotak tanda merah lagi kan? Nah, berarti udah oke. Kalau udah oke, baru teman-teman bisa lanjut ke bagian berikutnya. Oke. Kalau misalnya udah kesimpan, udah keisi semuanya, atau misalnya nih udah capek ngisi yang ini, bagian peluang usaha, peluang pasar masih bingung, ya udah disimpan aja dulu yang ada. Nanti besok dilanjutin lagi yang bagian peluang pasar. Teman-teman bisa lihat di sini di bagian riwayat. Oke, kita klik riwayat. Nah, kan di sini ada Putri Cookies. Nah,
dipilihnya PT. Nah ini disesuaikan aja, kalau nggak ada ya diisi, nggak ada nggak apa-apa. Atau kalau misalnya nggak ada pilihannya, seadanya dulu aja, nanti kita bisa diskusi. Nah ini bisa diedit. Nah dengan edit gini, oke, misalnya berubah pikiran, teman-teman bisa sesuaikan. PT-nya, oke mau saya rubah jadi lain-lain, nggak ada di sini, belum ada badan usahanya, udah nggak apa-apa. Gitu, diteruskan sampai selesai. Nanti kalau udah selesai, teman-teman bisa konfirmasi ke kami untuk kami cek, terus kita bantu untuk penyesuaian proposalnya. Kalau udah selesai, teman-teman bisa keluar. Oke, segitu dulu video yang ini. Nanti kita ada video terpisah lagi yang buat untuk bagian keuangannya di rencana usaha, karena biar ini videonya nggak kepanjangan, jadi ya semuanya sih baik. Nah, tetap semangat teman-teman, biarpun kondisinya seperti ini, mungkin di desa teman-teman nggak ada yang belum terlalu kerasa juga ya efeknya, tapi tetap harus waspada, cuci tangan, terus jaga kesehatan, jaga kebersihan juga, jadi kita bisa sama-sama menghentikan penyebaran virus corona ini. Harapannya nanti setelah lebaran mudah-mudahan semuanya udah baik-baik aja, udah normal lagi, jadi kita bisa ada pertemuan buat bisnis without sessionnya. Nah ini kalau yang kemarin bingung, Mbak cari pasar, Mbak cari modal, nih beneran kan udah tak bilang soal modal, soal pasar itu kalau teman-teman mau ngikutin proses pasti teman-teman akan dapat apa yang teman-teman harapkan soal pasar dan modal. Nah ini ada kesempatannya dari Biscuit Hospitality, udah siapkan dana untuk beli produknya teman-teman, jadi teman-teman bisa dapat order nih, ya kan? Nah dipenuhin, ditangkap peluangnya, ini peluang teman-teman semuanya. Teman-teman ini akan berlomba-lomba, nggak semuanya dibeli sama Biscuit karena keterbatasan untuk yang diadakan sekarang, tapi mudah-mudahan kita berdoa bersama besok ada lagi kesempatan, ada lagi. Yang penting teman-teman nggak putus asa, nggak patah semangat, tetap mau ngikutin prosesnya, sabar, sukses tuh nggak instan. Jadi gitu dulu, wes kita tangan, silahkan dikerjakan. Sebaiknya jarak jauh dulu ya, ingat physical distancing, jadi jangan berkerumun, jangan ngelompok-ngelompok dulu, terutama di satu Purwosari biasanya suka ngerjain bareng-bareng gitu. Nah, jangan dulu, teman-teman bisa diskusi lewat WA aja.